Renungan Harian Selasa 18 Juni 2024. Mereka dapat makan. Yohanes 6 ayat 1-15. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami pada saat membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin percaya pada Yesus yang sangat mengasihi, peduli, peka terhadap pergumulan hidup kita dan semua orang yang lapar dan lelah. Yesus tahu apa yang harus dilakukannya agar mereka yang lapar dan lelah dapat makan. Seperti ungkapan dalam Yohanes 6 ayat 5-6, terjemahan baru 2, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus bukanlah murid Yesus, tapi orang yang tertarik melihat mukjizat Yesus. Orang yang berbondong-bondong itu sudah hampir 15 km berjalan dengan bergegas datang kepada Yesus, hendak melihat mukjizat penyembuhan. Yesus sangat mengasihi, peka hatinya, dan peduli kepada orang banyak yang telah berjalan jauh. Mereka lapar dan lelah. Yesus tahu harus berbuat apa bagi orang yang lapar dan lelah. Tapi Yesus bertanya kepada murid-murid, "Di mana dapat membeli roti supaya dapat memberi makan orang banyak itu?" Pertanyaan Yesus adalah untuk melibatkan dan mengajarkan murid-murid agar peduli, peka kepada orang yang lapar dan lelah. Sikap Yesus sangat relevan dengan kehidupan kita. Yesus peka, peduli dengan pergumulan hidup kita. Ia mempunyai rencana untuk menjawab pergumulan hidup kita. Respon Filipus terhadap pertanyaan Yesus menggambarkan sikap manusia masa kini yang pengetahuannya sangat terbatas dalam menjawab pergumulan manusia. Filipus menjelaskan bahwa sangat sulit dan mustahil mencari roti untuk orang banyak dalam waktu singkat. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk orang banyak, walau dipotong-potong kecil. Jawaban Filipus sesuai akal manusia. Tidak mungkin memberi makan banyak orang dengan uang terbatas. Ini berarti dengan uang terbatas tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong orang yang lapar dan lelah. Pertanyaan Yesus kepada Filipus juga menjadi pertanyaan pada gereja masa kini. Apakah kita sebagai gereja peka, peduli, mengasihi orang yang lapar dan lelah di sekitar kita? Mau mengenal orang yang benar-benar lapar dan lelah dan mau bertemu Yesus? Apakah kita menjadi gereja yang hanya tenang, diam, hanya berdoa dan membaca, mendengar firman saja, tapi tidak berbuat apa-apa terhadap pergumulan di sekitar kita? Apakah gereja mau peka terhadap masalah kelaparan, kekurangan gizi di sekitar kita? Apakah kita hanya sibuk dengan kebutuhan sendiri? Kita yang sudah cukup gizi, tapi merasa lapar akan makanan enak, lapar karena nafsu kedagingan, padahal sudah berlebihan menurut ilmu kesehatan. Apakah kita tidak tergerak hati kita seperti Yesus tergerak hatinya terhadap orang yang lapar akan roti hidup yang memberi hidup kekal? Yesus tidak membiarkan kita tenang, diam. Karena itu Yesus bertanya kepada diri kita masing-masing, "Di mana kita dapat membeli roti
supaya mereka dapat makan, supaya mereka tercukupkan gizi. Pertanyaan Yesus ini juga menguji kita pribadi, menguji gereja, seberapa pekanya, pedulinya kita kepada orang yang kekurangan gizi dan kekurangan kebutuhan hidup lainnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Filipus bahwa untuk peka, untuk melayani Yesus dan sesama, tidak bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Kemudian kita menyerah, putus asa, tidak mungkin, mustahil melayani, menolong orang banyak. Uang terbatas, potensi terbatas. Kita jangan bersikap seperti Andreas yang berkata, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Ketika kita tidak mampu, Yesus dalam kuasa Allah lebih mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemampuan kita terbatas, tapi kita menyerahkan apa yang ada pada kita kepada Yesus untuk dipakai Yesus. Ia mempersembahkan kemampuan kita yang terbatas kepada Allah. Maka Allah membuat suatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Buktinya 5.000 orang kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Cara Allah melakukan mukjizat tidak sama bagi setiap orang, dan kita tidak tahu cara Allah melakukan mukjizat. Tapi Allah mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah yang dimaksud Yesus, bahwa ia tahu apa yang dilakukannya untuk menolong orang yang lapar dan lelah, orang yang punya pergumulan hidup. Kita percaya bahwa kemampuan Allah dan kehendaknya untuk memakai kita. Hal itu terletak pada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kita untuk melayani, menolong sesama. Usaha Andreas adalah membawa seorang anak kecil kepada Yesus. Melalui anak kecil, Yesus menggunakan apa yang ada, mengubahnya dengan kuasa Yesus menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi banyak orang. Andreas tidak tahu apa yang akan diperbuat Yesus, tapi Yesus Maha tahu apa yang akan diperbuatnya dengan menggunakan apa yang ada pada anak kecil tersebut. Orang tua bisa membawa anaknya yang kecil pada Yesus, dan Yesus juga bisa menggunakan apa yang dimiliki anak-anak tersebut dengan kuasanya menjadi berguna bagi banyak orang. Guru sekolah minggu membawa anak-anak kepada Yesus, maka Yesus dapat menggunakan kuasanya untuk mengubah apa yang ada pada anak kecil menjadi berguna bagi banyak orang nantinya, di gereja, bagi masyarakat. Yesus memerlukan apa saja yang kita bawa pada Yesus untuk diubah Yesus menjadi berguna bagi Yesus, bagi gereja, bagi masyarakat. Mungkin yang kita bawa pada Yesus tidak banyak, tapi Yesus dengan kuasanya mampu mengubah menjadi suatu mukjizat. Kita membawa diri kita kepada Yesus, membawa waktu, tenaga, pikiran, uang, potensi kepada Yesus, dan minta Yesus memakainya menjadi suatu mukjizat yang berguna, membuat orang kenyang atau membuat orang lain berkembang, hidup dalam kemenangan. Kita perlu menyesali dosa kita karena tidak membawa apa-apa pada Yesus agar diubahkan Yesus menjadi berguna. Kita membawa sesuatu pada Yesus karena Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya melalui diri kita. Gereja yang berdiakonia berarti gereja yang dilibatkan dan diajarkan untuk peka, peduli kepada orang yang lapar, lelah, seperti pertanyaan Yesus. Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Pertanyaan ini berarti Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar, berkeluh. Kita melayani dengan sepenuh
dengan senang dan kita memuliakan namanya seperti ungkapan dalam PKJ 185 ayat 3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami makin percaya pada Yesus yang sangat mengasihi, peduli, peka terhadap pergumulan hidup kami dan semua orang yang lapar dan lelah. Kami mau dilibatkan Yesus untuk peka, peduli, mengasihi orang yang lapar dan lelah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.